saudara, untuk cari martabat dan ego serta gengsi golongan pribadi. Tetapi aksi ini adalah aksi yang keluar dari ketulusan kolbu, kejernihan hati dan kejernihan jiwa untuk sama-sama meneladani pahlawan, agar setiap kita sekembalian kita dari tempat ini, jangankan pikiran, jangankan tenaga, jangankan harta, di saat diminta takbir, takbir. Maka kepada rezim para buaya, aku menyatakan Posi tidak percaya. Dan sebelum semuanya tuntas, karena perutku semakin mulas, aku menyatakan dengan keras, wahai rezim yang naas, tidurlah dengan pulas. Allahu Akbar. Lalu kemudian, ya, tentu saja bahwa yang namanya perjuangan itu ada dasarnya. Kolonialisme, penjajahan, bahkan juga mempertahankan kemerdekaan dari neokolonialisme. Takbir! Merdeka! Jokowi ketar-ketir. Rakyat siap berangus oligarki biadab. Lawan para berdebah yang merusak NKRI. Negara bubar tuh terjadi kok, bukan dongeng. Soviet Rusia yang begitu kuatnya karena memiliki pemimpin yang lemah, namanya Gorbachev. Disintegrasi bangsa dapat terjadi akibat kelemahan kepemimpinan. Kasus Gorbachev di Uni Soviet, kasus agama, India, Pakistan, Bangladesh pecah jadi 3. Perebutan sumber daya alam oleh asing. Hak seluruh rakyat untuk bisa, karena dia punya legal standing, rakyat Indonesia punya legal standing. Nah, mudah-mudahan perjuangan ini bisa berhasil, Bung ya. Karena terus terang saya pribadi sangat mengkhawatirkan bahwa demokrasi kita ini makin ditenggelamkan oleh oligarki politik dan bisnis. Apa demokrasi kriminal kalau kata Bang Rizal Ramli. Demokrasi kriminal. Konsolidasi oligarki yang terjadi di tengah-tengah pandemi sungguh tragis dan sungguh ironis. Sekali lagi, tugas parlemen bukanlah menjadi stempel pemerintah. Tugas parlemen adalah mengawasi dan mengontrol pemerintah. Tetapi kalau kita gagal untuk bersikap kritis pada kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, sebenarnya kita sedang menarik jarum jam kembali ke belakang. Mungkin lebih terbelakang ketimbang posisi ketika ada Foxtrot di masa pemerintahan kolonial dulu. Anggota Foxtrot saja dulu bisa bersikap kritis terhadap Belanda. Saya mau bilang, penolakan itu silakan, tetapi yang ada di masyarakat, yang hidup di masyarakat semua terkoneksi. Itulah yang disebut perlawanan rakyat terhadap oligarki, kekuatan politik dan kekuatan bisnis yang berkelindan dalam sistem yang akhirnya mencoba memperkosa haknya rakyat. Oke, Bang. Itu yang kita lawan sebetulnya. Maka kepada rezim para buaya, aku menyatakan Posi tidak percaya. Dan sebelum semuanya tuntas, karena perutku semakin... Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Syamsuddin Rajab, oligarki harus dilawan. Ermol.id. Kebijakan pemerintah yang doyan gonta-ganti dalam menangani pandemi COVID-19 membuat Indonesia dalam kondisi tidak menentu. Bahkan kebijakan tes PCR yang membebani rakyat diduga diciptakan bagi kepentingan pejabatnya dan oligarki untuk meraup keuntungan. Hal ini membuat penanganan kasus COVID-19 tak tertangani secara baik, iklim investasi terganggu dan perbaikan ekonomi melambat. Sementara pejabatnya mengambil rente dari kebijakannya sendiri dengan konco-konconya dan bukan untuk rakyat. Menurut Direktur Eksekutif Jenggala Center Syamsuddin Rajab, oligarki adalah penyebab semua kebijakan yang tidak pro rakyat. Pun para elit tengah membajak demokrasi ke arah yang sangat membahayakan masa depan bangsa ini.
sehingga oligarki tak bisa dibiarkan tumbuh subur di negara ini. Semua pihak, terutama kaum intelektual dan aktivis, harus menyampaikan ide, sudut pandang dan solusi untuk membendung pembajakan demokrasi yang dilakukan para elit negeri ini. Itu penting menurut saya, karena suatu ide baik sekalipun kalau dia tidak diperjuangkan akan susah diraih, karena kadang-kadang negara atau pemerintah mengabaikan atau lalai terhadap tanggung jawabnya untuk membangun negara ini sendiri menjadi negara yang adil, sejahtera dan makmur, ujar Syamsuddin Rajab melalui keterangannya Minggu 14 November. Bahkan cenderung kekuasaannya digunakan untuk mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan pribadi dan oligarki termasuk era sekarang ini, dan ini harus dilawan, tambahnya. Hal tersebut disampaikan Syamsuddin saat menjadi pembicara tunggal dalam diskusi dengan tema aktivis dan hukum yang digelar secara virtual Sabtu 13 November. Lanjut Syamsuddin, kaum intelektual dan aktivis harus duduk bersama menyamakan persepsi dan mengkonsolidasi semua kekuatan untuk menemukan solusi dalam rangka mengadang pergerakan oligarki tumbuh subur di negara ini. Karena itu dunia aktivisme itu adalah dunia gerakan untuk menginginkan sesuatu dan dengan ideologi-ideologi yang dia yakini untuk itu dia diwujudkan. Jadi dia masuk ke dalam kerangka yang sangat idealitis di dalam pikiran yang ingin diwujudkan di dalam kenyataan. Tutur mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan aktivis HMI ini. Ditegaskan Syamsuddin, aktivis jangan hanya mengandalkan pergerakan. Pergerakan tidak akan berarti jika tidak diimbangi dengan pengetahuan, sebab pergerakan dan pengetahuan sama-sama penting dalam dunia aktivis. Siap ikut barisan RR. Niko, bila perlu kita buat organisasi legalnya untuk lawan para berdebah yang rusak alam negeri ini. Aktivis dan pegiat media sosial Niko Silalahi menyatakan siap mengikuti barisan ekonom senior Rizal Ramli untuk memperjuangkan climate justice atau keadilan iklim. Bahkan Niko Silalahi juga siap untuk membentuk organisasi demi melawan pihak-pihak yang merusak alam Indonesia. Kupastikan aku siap berjuang dalam barisan Bang Rizal Ramli untuk climate justice, katanya pada Minggu 14 November 2021. Bila perlu kita buat organisasi legalnya untuk melawan para berdebah yang merusak alam negeri ini, tambahnya. Dilansir dari Yale Climate Connection, keadilan iklim adalah konsep atau gerakan yang berpandangan bahwa perubahan iklim dapat memiliki dampak yang berbeda kepada kelompok dengan status sosial berbeda. Kelompok yang dimaksudkan di sini yakni antara kelompok kaya dan miskin, generasi tua dan muda, dan bahkan antara laki-laki dengan perempuan. Adapun dampak yang dimaksudkan termasuk dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan dampak-dampak lain yang ditimbulkan perubahan iklim. Hal ini sejalan pula dengan yang dikatakan dalam laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, bahwa dampak perubahan iklim tidak akan ditanggung secara setara atau adil antara kaya dan miskin, perempuan dan laki-laki, dan generasi tua dan muda. Contohnya, masyarakat yang kurang mampu akan terdampak lebih atas perubahan iklim dibandingkan dengan masyarakat kaya. Namun di sisi lain, kontribusi masyarakat kaya, misalnya perusahaan besar terhadap terjadinya perubahan iklim juga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat miskin. Sebelumnya, Rizal Ramli menyinggung masalah keadilan iklim ini dalam salah satu cuitannya ketika menanggapi cuitan pakar makroekonomi Hermanto Siregar soal deforestasi dan banjir. Hermanto mengatakan bahwa luas deforestasi 5 tahun terakhir melebihi 1/2 luas deforestasi 12 tahun sebelumnya. Artinya deforestasi plus 62 makin parah. Siapa menikmati? Siapa menanggung dampak? Adakah yang bertanggung jawab? Katanya. Rizal Ramli lalu menanggapi bahwa data yang diungkapkan Hermanto itu semakin menunjukkan pentingnya penegakan keadilan iklim. Wow, tidak nyangka. Tolong cross-check, semakin perlu menegakkan climate justice atau keadilan iklim. Mereka yang merusak lingkungan tapi rakyat yang terkena dampaknya. Banjir, suhu yang semakin panas, panen yang merosot, polusi, dan lain-lain, katanya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia